Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmatnya yang kita pakai pada malam hari ini, yang kita gunakan nikmat-nikmat tersebut pada malam hari ini, yaitu kita masih mendapatkan nikmat kesehatan dan nikmat iman. Dan pada malam hari ini adalah kajian kitab Tauhid. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Kami dari Lembaga Kajian Islam dan Takmir Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan atau banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang telah memberi sumbang sisinya atas berjalannya kajian pada malam hari ini. Dan kepada Ustadz Agus Ramadan beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan karunia, melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, baik yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan karunia, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita betul-betul bisa mensyukuri, menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki, sehingga karunia nikmat yang Allah berikan ini betul-betul menjadikan berkah, menjadikan hidup kita di dunia ini senantiasa diselimuti, diiringi dengan keberkahan-keberkahan. Maka sebagai wujud dari kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di malam hari ini kita luangkan waktu kita betul-betul berikan sepenuhnya waktu ini untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk
meningkatkan keimanan juga ketakwaan kepadanya. Sebab dengan harapan semakin kita tahu, semakin kita mengerti, ini semakin menjadikan kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui sarana kajian, baik yang bisa hadir secara langsung di masjid ini maupun yang terkendala dan hanya bisa mengikuti meskipun melalui siaran di Facebook yang diselenggarakan oleh LKI, Lembaga Kajian Islam. Mudah-mudahan semuanya tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam salah satu bentuk tadi, mensyukuri nikmat dengan thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya, masih seputar bab iman birrusul sebagai bentuk keimanan kita kepada rasul-rasul yang Allah utus kepada umat manusia di bumi ini. Setelah kita mengetahui takrif, penjelasan kemarin seputar pengertian antara rasul, antara perbedaan nabi dengan rasul, masuk pada pembahasan yang kedua, masih di tema iman kepada rasul. Ini adalah tentang nubuah atau kenabian ataupun risalah. Kerasulan ini adalah merupakan satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang Allah berikan kepada hambanya yang terpilih, hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban, memikul amanah dan juga mendakwahkan risalah ini. Oleh karena itu, nabi dan rasul ini merupakan satu karunia yang Allah berikan, tidak bisa ditentukan atau dicita-citakan oleh manusia, ditargetkan oleh manusia sehingga memiliki keinginan pengen menjadi nabi atau pengen menjadi seorang rasul. Tetapi semua itu adalah karunia Allah yang menentukan, Allah yang memberikan. Sebagaimana pernah kita singgung di dalam surat Maryam ayat ke-58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi mereka itu manusia-manusia pilihan yang telah Allah tetapkan, Allah pilih untuk mengemban risalah ini. Ulaikal ladzina an'amallah, itu orang-orang yang Allah anugerahkan, Allah telah berikan nikmat. An'amallahu alaihim minan nabiyyin, dari para nabi itu, min dzurriyyati Adam, dari dzurriyah, keturunan Nabi Adam alaihissalam, wa mimman hamalna ma'anuh, dan juga dari sebagian manusia hamalna ma'anuh yang diselamatkan bersama bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Karena setelah banjir besar yang terjadi, di saat itu sudah tidak ada lagi kehidupan manusia yang ingkar, yang tidak mau
mengikuti seruan dan dakwahnya Nabi Nuh, semuanya Allah tenggelamkan. Jadi sudah tidak ada umat manusia lagi ya, kecuali mereka-mereka yang beriman, yang diselamatkan bersama bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Wa min dzurriyyati Ibrahim, juga dari dzurriyyah keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga yang kita kenal Nabi Ibrahim itu ya, julukannya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Abul Basar itu namanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Kalau Abul Anbiya itu adalah Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dari keturunan Nabi Ibrahim lah banyak para nabi ini dilahirkan. Wa Israil, dan Israel. Nah, ketika kita menyebut istilah ini jangan disamakan dengan Israel yang ada hari ini ya, karena yang dimaksud Israel di sini adalah Nabi Yakub ya, yang beliau juga disebut Israel karena ya, Isra itu adalah ya, sebutan untuk Abdullah ya, sama artinya dengan Abdullah, nah, hamba kekasih ataupun hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hamba ya. Il itu adalah Allah gitu ya. Jadi hamba Allah. Jadi Israel itu adalah hamba Allah. Maka jangan heran ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Bani Israel itu adalah berarti anak keturunan Nabi Yakub gitu ya. Maka disebut Bani, yang mana mereka ini adalah Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa anugerah, keistimewaan yang luar biasa ya, maka bagaimana dengan perbedaan Israel yang ada hari ini? Tentu ya bukan yang dimaksud dari sini, sehingga harus kita harus tahu ya, istilah Israel yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang terkenaan dengan Bani Israel ya, anak keturunan ya, dari Nabi Yakub, dengan Israel yang ada hari ini yang membantai ya, kaum muslimin, tentu ya, berbeda ya. Wa mimman hadaina wajtabaitana, dan dari sebagian orang-orang yang telah kami pilih, kami berikan petunjuk ya. Jadi artinya dari sini betul-betul bahwasanya ya, kenabian ataupun kerasulan ya, menjadi nabi ataupun menjadi rasul itu tidak ada pemilihan ya. Bukan sebagaimana hari ini mungkin karena ada pencalonan ya, presiden ya, kan ada mencalonkan diri, tapi untuk nabi dan rasul itu tidak ada prosedur kemudian pemilihan nabi, tidak ada pemilihan rasul, tidak ada zaman dulu, karena memang sekali lagi nubuah itu adalah karunia yang Allah berikan, Allah tetapkan langsung, yang Allah yang memilihnya ya, bukan pilihan manusia. Oleh karena itu banyak ayat yang menerangkan tentang ini, dan juga ketika Rasulullah Nabi Muhammad ini diutus sebagai nabi dan rasul, maka orang-orang Arab ketika itu banyak yang tidak menerima ya. Kenapa ya? Di antara alasannya adalah kenapa kok yang dijadikan rasul, yang dijadikan nabi ini bukan dari kalangan orang-orang yang terpandang, bukan dari kalangan orang-orang yang dermawan di kalangan menurut pendapat mereka ya. Ini kayaknya mereka menilai sepertinya salah milih orang ya. Maka Allah ceritakan dalam hal ini di dalam ayatnya nanti ya. Yang disebutkan ini dalam surat Al-Furqan ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana
Berkatalah orang-orang la yarjuna liqa'ana. Orang-orang kalau diterjemahkan secara bahasa apa adanya itu la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak mengharap, tidak ingin bertemu dengan kami. La yarjuna liqa'ana, enggak ingin menemui kami. Artinya dia tidak yakin, enggak percaya adanya akhirat. Karena ya mereka menganggap ya hidup ini hanya sekali ini dan tidak ada lagi kehidupan setelah ini, dan tidak ada lagi pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikah. Kenapa kok tidak diturunkan kepada kami malaikat? Au nara rabbana. Ini alasan mereka nggak mau beriman kepada Rasulullah, tapi cari alasan, ya. Cari hujah, ya. Istilahnya ngeles gitu, ya. Kenapa sih kok yang diturunkan ke orangnya itu, kok enggak, ya. Laula unzila alainal malaikah. Rasul yang dipilih itu, nabi yang diutus itu mbok sekalian langsung malaikat. Karuan biar sangar begitu, ya. Tapi ini adalah sekali lagi ini hanya sebagai hujah ataupun alasan mereka untuk ngeles, nggak mau beriman, ya. Au nara rabbana, atau kami bisa melihat, ya, Rabbana, ya. Allah itu kayak apa wujudnya, ya. Nah ini mereka, ya. Jadi laqad istakbaru fi anfusihim. Jadi mereka sungguh, ya, keterlaluan, ya. Terlalu, ya. Istakbarnya merasa sombong, ya. Sebenarnya siapa kamu itu, siapa, ya, nantang-nantang seperti itu. Istakbaru fi anfusihim wa utuwan kabira, ya, melampaui batas, ya. Ya, ini nanti juga Allah sebutkan di dalam ayat yang lain. Oleh karena itu mereka mengatakan dalam surat Yusuf, ya, kama angkaro, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengingkaran, menolak alaman ra'au, orang yang memiliki pandangan, maksudnya orang-orang musyrik, ya, kafir Quraisy, ya. Ahaqiyat ahadur rajulain, mestinya yang lebih berhak ini adalah salah satu dari dua pemuka, rajulaini al-azimaini fi Makkah wa Taif, yang berada di Makkah dan Taif. Karena pada saat itu ada dua tokoh, ada dua manusia yang memang sangat terpandang, baik dari kedermawanan kebangsaannya, ya. Dari ini mereka termasuk sosok yang diperhitungkan, gitu, ya. Bin nubuwati, wahuma, keduanya itu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, ya. Walid bin Mughirah ini adalah, ya, seorang yang terpandang dari kalangan, ya, kafir Quraisy ketika itu. Dari sisi kekayaan, dari sisi keluarga ini martabatnya tinggi. Kenapa kok enggak ini, ya? Wa Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, ya, ada dua orang, ya, ini Urwah bin Mas'ud As-Saqafi dan ini Walid bin Al-Mughirah. Kenapa kok enggak salah satu dari dua orang yang ini terpandang ini? Tapi kenapa yang menjadi nabi, yang menjadi rasul adalah kok Muhammad, begitu, ya. Ini, ya, diantara satu, ya, kedengkian yang ada di dalam dada, dalam hati mereka, gak siap, ya, untuk dipimpin, gak siap untuk menerima kebenaran kenyataan. Kenapa kok yang dipilih, yang diutus kok bukan orang yang terpandang? Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya hak, ya, mutlak, ya, kenabian dan risalah dan rasul itu adalah Allah yang menentukan, ya, bukan keinginan manusia. Kalau boleh memilih, ya, kalau manusia boleh memilih, mungkin yang akan dipilih itu
salah satu dari dua ya, tokoh terkemuka pada saat itu. Ya, tetapi itulah ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian tegaskan lima ukhya ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayyana annahu rabbul mutasarrif, dan Allah menjelaskan bahwasanya dia Allah ini adalah Rabb yang mengatur ya, alladzi yatawalla qismatal arzaq, yang juga mengurus ya, tentang pembagian rizki baina khalqihi, antara semua makhluknya, maka falayasihu ya, ndak sah ya, nggak ada apa namanya keikutsertaan li ahadin ayatadakhala fi tahdid, seorang itu untuk turut campur ya, mengatur, turut campur, turut serta membatasi, menentukan man yastahiqu rahmatan nubuwah, siapa yang berhak mendapatkan ya, rahmat berupa kenabian di sini ya. Maka tentang dua orang ini Allah tegaskan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 31-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu, mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, laula nuzila hadzal Qur'anu, kenapa tidak Al-Qur'an ini diturunkan ala rajulin minal qaryataini adimin ya, ala rajulin pada seorang ya, seorang min qaryataini, dari dua kampung, yang maksudnya adalah dari tadi yang disebutkan dari Makkah dan Taif di sini. Yang maksudnya adalah kenapa Al-Qur'an ini kok tidak diturunkan kepada ya, siapa ini, Urwah bin Mas'ud, atau kepada ini Walid bin Mughirah. Ini alasan mereka ya. Maka Allah tegaskan lagi, ahum yuksimuna rahmata rabbik, apakah mereka ini yang mengatur, yang membagi ya, rahmat ya, Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum, kami ya, Allah tegaskan ya, qasamna adalah yang membagi ya, mengatur ya, bainahum di antara mereka ya, ma'isyatahum, baik ya, urusan kehidupan mereka, ma'isyah mereka yang terkait dengan urusan duniawi, kehidupan fil hayati dunia ya, dalam kehidupan dunia ini. Dan juga tadi yang ya, sudah saya bacakan tentang surat Al-Furqan ayat 21 ini. Maka dari sini jelas sekali bahwasanya sekali lagi ya, an-nubuwah, kenabian itu adalah ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa ayat Allah juga menjelaskan tentang ya, mereka yang ingkar, mereka orang-orang yang tidak mau beriman ya, kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah ya, ya, mereka ini ya, mencari saja alasan sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 124 ya. Wa idza ja'athum ayatun, maka ketika datang pada mereka satu ayat ya, qalu, mereka berkata ya, lan nu'mina, kami nggak akan percaya ya, kami nggak mau mempercayai begitu saja, kami nggak yakin, nggak percaya kepadamu Muhammad begitu. Qalu lan nu'mina hatta nu'tamis lama utiya Rasulullah ya, ya, hatta ya. Jadi kami nggak mau percaya, nggak yakin, nggak percaya, sehingga apa? Betul-betul kami diberi sebagaimana hatta nu'tiya mislama utiya Rasulullah, sebagaimana rasul-rasul dahulu itu Allah berikan ya. Jadi pengennya itu menyamakan gitu. Jadi kalau misalkan dulu
Bani Israel ya, yang ketika semua permintaannya dituruti. Jadi maunya begitu. Jadi mau yakin, mau percaya, mau beriman ya ketika betul-betul ada bukti ya, ada suatu yang itu menunjukkan kalau kamu itu benar-benar seorang nabi, kalau kamu betul-betul sebagai utusan ya, kamu pengen buktinya ya, gitu. Ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah ya. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu ya. Haitsu yaj'alu risalatah, yang mana Allah ya menjadikan risalah ini kepada siapa Allah memilihnya ya. Sayusibul ladzina ajramu, maka orang-orang yang berbuat ya tindakan yang seperti ini, yang keji ini akan kami timpahkan ya. Shoghoran indallah ya. Ya, mereka ini ya nggak ada apa-apanya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ya, manusia yang seperti ini ya, nggak ada nilainya. Yang akan Allah berikan wa adzabun sadid ya, azab yang sangat pedih ya, bima kanu yamkurun ya, sebab apa yang mereka makarkan, yamkurun. Jadi mereka itu membuat makar gitu ya. Artinya apa? Tidak mau beriman ya, itu ya, kemudian mencari alasan-alasan bagaimana ya, supaya tindakan mereka itu dibenarkan. Jadi maunya beriman ya, kami mau beriman tapi ada syaratnya ya. Ya. Jadi seperti itu macam-macam. Tapi ketika syarat itu dipenuhi belum tentu mereka akan beriman. Karena itu sekali lagi adalah ya, ya hanya sebagai ngeles tadi, alasan. Ya, karena faktor utamanya adalah tadi kedengkian. Maka ya, fa innal hasada itu betul-betul ya, yuziluddin. Hasad itu bisa menghilangkan din ya, sebagaimana ya, iri itu menghilangkan din dalam arti yang bisa sebenarnya nggak mau yakin, nggak mau menerima risalah, juga bisa yuziluddin, artinya menggugurkan amal-amal kebaikan yang telah kita perbuat ya. Iyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat ya, jauhilah oleh kalian sifat hasad, iri ini ya. Fa innal hasada yaqul hasanat, karena bisa melahap, memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana api yang melahap, yang membakar kayu itu ya. Karena itulah ya kedengkian awal ya orang-orang Yahudi ketika melihat ternyata Rasul yang dinanti, yang ditunggu bukan dari jalur yang mereka harapkan ya. Mereka ternyata ya, Rasulullah ya, Nabi Muhammad ini jalurnya ya, bukan jalur yang ia kehendaki ya. Maka dari situlah ya, muncul ya, sifat hasad itu, sehingga ya, tidak mau menerima kebenaran. Faktornya diantaranya itu fil ayatis sabiqah adalah latu as-sharihah. Jadi ayat-ayat yang telah kita baca tadi ini menunjukkan bukti yang jelas, yang sharih. Ala anna nubuwata la tunalu bil udmati, bahwasanya kenabian di sini itu tidak bisa diperoleh ya, bil udmah ya, bukan karena faktor kemuliaan ya, derajat seseorang, bukan. Wala bil amal, juga bukan karena faktor ya, tindakan atau amal ya. Fahiya ni'matun minallah ya, ia adalah ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatun, satu rahmat ya, yustafa laha ba'du khalqihi, yang
Allah pilih untuknya, pilihkan sebagian makhluknya bi ilmihi wa hikmatihi, dengan ilmu pengetahuannya Allah dan hikmahnya. Falaisat liman yataharraha, bukan untuk bagi siapa yang menghendakinya, ya, wala liman yatamannaha, dan juga bukan kepada orang-orang yang berangan-angan ingin memperolehnya, yaitu. Maka dengan demikian, kalau kita lihat, kita kaji kembali bagaimana karakter, sifat-sifat ya, para nabi itu. Ya, ada hal yang penting yang di sini yang menjadi ciri khas. Ya, karakter seorang nabi, rasul itu memiliki sifat-sifat yang ada pada diri nabi dan rasul. Maka pada poin yang ketiga ini adalah sifatur rusul wa mu'jizatihim, sifat-sifatnya rasul dan juga mukjizat yang ada pada diri mereka. Yang pertama adalah sifatur rasul alaihim sholatu wassalam. Sifat, ya, sifat itu adalah ya, karakter, akhlak yang tercermin yang ada pada di para rasul. Arafna min ta'rifir rasul, sudah kita ketahui dari ta'rif pengertian rasul, annahu insanun khurun, bahwasanya rasul ini adalah manusia biasa, manusia merdeka. Ya. Zakarun, laki-laki. Jadi tidak ada nabi, tidak ada rasul yang perempuan. Ya, kalau ada ya, ada yang menyebut mengklaim nabi kok dari kalangan perempuan, jelas ya kepalsuannya ini 1000% gitu ya, karena rasul itu adalah ya, insan khurun dzakar, ya, laki-laki yang merdeka, ya. Yastafihullah, yang Allah pilih azza wajal min khiyaril basar, dari sebaik-baik basar ya, manusia, nasaban ya, dari sisi nasabnya. Fayaj'alahu akmalahum aklan, maka Allah jadikan seorang nabi, seorang rasul itu orang yang akmaluhum aklan, yang paling sempurna akalnya, ya, memiliki akal yang sempurna. Wa atharuhum nafsan, orang yang paling suci jiwanya. Maka tidak ada, sekali lagi pernah saya sampaikan, tidak ada mantan preman jadi nabi, jadi rasul, tidak ada. Tapi kalau mantan preman jadi kiai banyak ya. Tapi kalau nabi rasul itu silsilahnya dari preman, dari orang-orang yang ini tidak ada, karena betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari nasabnya ya, ini dijaga. Akmaluhum aklan wa atharuhum nafsan, akalnya sempurna, paling sempurna, dan juga jiwanya, dirinya ini paling suci, paling bersih. Ya, nafsan. Wa afdaluhum khalqan, ya, dan akhlaknya ya, afdal, paling mulia ini khalqan, ciptaan. Kenapa seperti itu? Ya, karena punya misi, punya tujuan, liyu'addi a'malan, ya, untuk menunaikan satu aktivitas, satu amalan ya, jisaman tatatallabu kulla dzalik man talaqal wahyi. Jadi diperlukannya sifat-sifat secara lahir seperti itu ya. Ini karena punya tugas ya, punya misi yang besar untuk menunaikan satu tugas ya. Maka tidak ada memiliki kecacatan ataupun kekurangan secara fisik, tidak ada. Semua nabi, semua rasul itu memiliki ya, kesempurnaan tadi, baik dari si jasmani, kemudian ya rohaninya ya, ini sempurna, betul-betul sempurna. Wa imtisaluhu wa tablihuhu ya, karena kelak dia akan dijadikan permisalan ya, uswah, dan juga dalam penyampaian, dalam dakwahnya, risalahnya. Wa qiyadatil ummah, dan juga karena menjadi qiyadah, menjadi pemimpin ummah. Jadi seorang nabi, seorang rasul itu sekaligus menjadi pimpinan ya, jadi tidak ada
nabi, tidak ada rasul kemudian masih punya atasan lagi, tidak ada. Karena sekali lagi betul-betul secara kesempurnaan pilihan yang Allah tetapkan ini, ya, dari kriteria-kriteria yang Allah pilih ini, yang Allah pilih sendiri ini sempurna, sehingga tidak ada nabi rasul itu diatur ataupun ditekan, ya, oleh atasan ataupun oleh presiden ataupun raja saat itu, ya. Fahum sholawatullah wassalamu alaihim, mereka para nabi para rasul, ya, semoga sholawat dan selamat, ya, atas mereka semua adalah masalul a'la, jadi contoh yang paling mulia, yang paling luhur, ya. Fi sifatihim, dalam hal sifat-sifatnya, wa akhlaqihim, dalam hal perangai akhlaknya, ya, ini. Wal hadis an sifatihim tawilun jiddan, ya. Kalau membicarakan tentang sifat-sifat karakter ini tawilun jiddan, ya, panjang sekali kayak rampung, ya. Lakin akan tapi nadzkuru minha, akan kami sebutkan sebagian kecil darinya, ya. Ini yang penting-penting saja. Yang pertama adalah asidku, jujur, ya. Ini sifat nabi itu jujur, ya. Asidku itu lawannya adalah al-kidbu. Inna sidqa yahdi ilal bir, ya. Ya, lawannya adalah wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, itu, ya. Ya. Jujur, benar, sidik, ya. Akhbarallahu tabaraka wa ta'ala an rusulihi, Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan, memberitakan tentang rasul-rasulnya, annahum shadiqun, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang, ya, benar, shadiqun, ya. Bagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Yasin ayat 52, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa saddaqal mursalun. Jadi orang-orang ketika besok dibangkitkan dari tidur panjangnya, ya, tidur panjang dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut dengan, ya, rukut, rokoda yarkudu rukut, itu tidur yang panjang, ya. Tidur lama artinya mati, gitu, ya. Kalau tidur biasa, tidur yang pagi bangun lagi itu naumun, itu tidur 1 jam 2 jam, ya. Tidur yang hanya menit hitungannya itu apa namanya, qailulah bahasanya, ya. Naum yaqdah, ya. Kalau ngantuk itu nuas, ya. Memang ada istilah-istilah tersendiri, ya. Qalu, mereka mengatakan, mereka berkata, ya wailana, celaka kami ini, ya. Ya wailana, mamba'asana mim marqadina, siapa yang bangunkan kami? Mamba'asana, siapa yang membangkitkan kami? Mim marqadina, dari marqad. Nah, ini marqad itu makbaroh. Ya, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Nah, ini kalau dalam bahasa balaghah namanya majas, ya. Karena ini penggunaan lafadz bukan yang dikehendaki, yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah tidur, tetapi yang disebut adalah tempat tidurnya. Namanya, ya, isnadul fi'li ila fa'il ghair hakiki, penyandaran sesuatu bukan kepada, ya, pelakunya tetapi kepada disebut ini makannya, ya, tempatnya. Mamba'asana mim marqadina, siapa ini yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, ya. Ya, maksudnya adalah tempat tidur di sini makbaroh, kuburan. Siapa yang telah membangkitkan kami? Ya, karena mereka nggak siap. Celaka ini, karena merasa apa, dulu nggak pernah punya amal, karena dulu nggak yakin kalau akan dibangkitkan. Dulu ketika hidupnya disampaikan para rasul, para nabi menyampaikan, ya, suruh beriman bahwasanya besok itu ada hari kiamat, besok itu ada hari akhir, kalian akan mati dan akan dibangkitkan lagi. Goro sopo, jari sopo,
gak yakin aku ora ngandel aku ya. Maka baru sadar, baru yakin, baru percaya, akhirnya merasa ya wailana, celaka ya tiba bener ya. Apa yang dulu disampaikan oleh para rasul itu benar ternyata ya. Hadza ma wa'ada rahman, ternyata benar, ini apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqal mursalun, dan benar apa yang disampaikan oleh para rasulnya. Tibae bener ya. Jadi maka hikmah yang terkandung di dalam ayat ini menunjukkan ya, untuk membuktikan suatu kebenaran itu nggak mesti harus kemudian praktek dulu. Ini sudah Allah kasih contohnya. Masuk nggak yakin dengan hari kiamat, harus mati dulu baru besok ketika dibangkitkan baru yakin. Nah ini dibuktikan dengan ayat ini penyesalan mereka. Ya wailana, celaka kami ini ya. Jadi merasa waduh celoko ini, tiba bener baru menyesal mereka. Wa saddaqal mursalun, dan benar apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Kama wasafa ba'duhum, sebagaimana disifati sebagian mereka, bidzalika haitsu qala an khalilihi Ibrahim, ya, sebagaimana yang Allah sampaikan tentang Nabi Ibrahim. Wadhkur, dan beritakan, kabarkan Muhammad, fil kitab, di dalam kitab, dalam Al-Quran ini, Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqon nabiyya, bahwasanya Nabi Ibrahim innahu kana siddiqon, beliau ini adalah siddiqon. Di sini ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighah mubalaghah. Ya, sighah mubalaghah itu ya, artinya penekanan yang sangat kuat. Misalkan ya, ini kecil, kau kecil, itu namanya menunjukkan kalau ini betul-betul kecil gitu ya. Kau wedi. Nah, dalam sighah namanya sighah mubalaghah itu banyak sekali. Ya, di antaranya ini ya, siddiqon. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu benar-benar mempunyai karakter sifat yang siddiqon, betul-betul ini. Ya, seorang yang jujur, seorang yang benar, yang siddiq ya. Nabi yang juga, nah Ibrahim ini adalah seorang nabi. Juga Allah sebutkan tentang Nabi Ismail ya, di dalam surat Maryam tadi ayat 41, ini Maryam 54. Wadhkur fil kitabi Ismail, dan beritakan Muhammad ya, tentang Nabi Ismail dalam Al-Quran. Nah, kisahkan, sampaikan kepada para ini sahabat, innahu kana shadiqal wa'di, bahwasanya Nabi Ismail itu adalah shadiqal wa'di, seorang yang jujur, yang membenarkan janji-janji Allah. Wa kana rasulan nabiyya, dan Nabi Ismail itu adalah seorang rasul juga nabi. Wa qala ta'ala an Idris, Allah berfirman tentang Nabi Idris alaihissalam, wadhkur fil kitabi Idris, dan ceritakan, sebutkan Muhammad tentang Nabi Idris, innahu kana siddiqon nabiyya ya, masih dalam surat Maryam ayat 56 ya. Wa qala azza wa jalla an-nabiyina salatullah wa salamu alaihi walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, dan demi zat dan zat walladzi jaa bisidqi, yang telah datang dengan kebenaran, bisidqi wa saddaqa bihi, dan membenarkan bihi, dengan ya, apa yang di bawahnya. Dan orang-orang yang membenarkan ini ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang ya, bertakwa. Jadi orang-orang yang membenarkan ya,
orang yang datang dengan membawa kebenaran, maksudnya adalah Rasulullah, dan juga meyakini membenarkan apa yang datang bersamanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang jujur ya. Saya selesaikan tinggal 2 baris lagi ya. Wala syakka, jadi nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu diperbincangkan lagi ya. An-sidqa, bahwasanya sifat jujur sifatnya wa lubur risalah, ini adalah merupakan inti dari risalah ya. Wa dakwah bihi ya. Tastaqimul umur ya. Jadi lubur risalah wa dakwah ya, intinya risalah dan dakwah ini adalah jujur. Kenapa? Karena dengan sifat jujur ini, sidik ini, tastaqimul umur, urusan itu menjadi lurus ya, gak bengkok-bengkok, jujur, lurus. Wa tusmirul a'mal, amal itu akan berbuah ya, akan bernilai, ada buahnya, ada manfaat yang luar biasa. Ini juga karena faktor jujur ya. Dan lawannya adalah wal kadzbu ya, lawannya adalah lawan kata dari jujur itu adalah dusta. Maka nggak ada seorang nabi, seorang rasul itu yang memiliki sifat dusta, itu nggak ada. Nah, kenapa? Karena sekali lagi jujur ya, sidik ya, sifat ini merupakan inti ya dari risalah dan dakwah ini. Bagaimana seorang akan menerima risalah ketika misalkan yang bawa ini nggak punya sifat amanah, nggak punya sifat jujur ini ya, nggak mungkin nanti akan dipercaya ya. Maka inilah sifat yang pertama yang dimiliki, yang ada pada semua nabi dan rasul, ini adalah ya, jujur. Maka kalau ada pemimpin ya, yang ingin dipercaya ya, ingin ya, ditaati oleh rakyatnya, maka ya sifat ini harus ada ya, sifat ya, sidik ini harus menjadi sifat utama yang ada pada diri seseorang tersebut, sehingga orang pasti akan nyaman, orang akan merasa ya, bahagia ya, aman ya, yakin kalau memang yang memimpin, yang menyuruh ini betul-betul sifatnya ini, sifat dasar, sifat utamanya ini. Maka ini juga harus menjadi karakter dan sifat yang harus dimiliki oleh semua ini juru dakwah atau para dai, harus memiliki sifat ini, sifat as-sidqu ini ya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan sifat ataupun karakter yang ada pada setiap nabi dan rasul. Yang pertama adalah jujur ya. Mudah-mudahan kita sebagai ya, umat Rasulullah ini sifat ini betul-betul kita tanamkan pada diri kita, karena sebagaimana yang sabdakan oleh Rasulullah ya, inna sidqa yahdi ilal bir ya, pangkal dari kebaikan-kebaikan itu bermula adalah dari ya jujur, dan sebaliknya ya. Ketika seseorang itu berbohong ataupun dusta sekali saja, maka dia akan terus ya menutupi kebohongannya itu. Maka wa innal kadziba yahdi ilal fujur ya. Satu contoh sederhana, ditanya kamu dari mana, ketika jawaban pertama bohong, maka pertanyaan yang kedua akan bohong. Itu sudah menjadi karakter. Pembohong itu pasti akan senantiasa berbohong untuk menutupi kebohongannya. Sekali berbuat bohong, maka ketika akan dihitung ya, nanti akan ketemu berapa kali kebohongan. Maka betul apa yang disabdakan Rasul ya, alaikum bisidqi, hendaklah kalian memegang betul sifat jujur ini, wa iyyakum wal kadziba, dan hendaklah kalian jauhi sifat dusta ini. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikianlah kajian pada malam hari ini. Kami buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Kalau tidak, nanti kita tutup kajian pada malam hari ini. Monggo, kalau ada. Kelihatannya sudah paham semua, Ustaz. Ya, kami selaku pembacara, barangkali dalam membacara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup kajian pada malam hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.